Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Bu Stevi di sini untuk pendidikan agama Katolik kelas 6 dengan materi keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia dan bangga serta bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Tahukah kalian bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali julukan? Salah satunya adalah Heaven on Earth, yang artinya surga di dunia. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan dan keindahan sehingga disebut sebagai surga. Ayo Bu Stevi tunjukkan apa saja kekayaan bangsa Indonesia melalui video ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bahagia hidup sejahtera di Katulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka, melingkai ramai-ramai, bertajuk cahaya jingga, surya di cakrawala, selalu berseri. Sejuk nyaman, wajah padi rupawan, burung berkicau riang, bermandi embun surga. Syukur kehadiran yang maha pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala. Bersyukur kita semua.
Ternyata bangsa Indonesia beraneka ragam ya. Misalnya saja tarian daerahnya. Hampir setiap daerah memiliki tari daerah. Makanan daerah, pakaian daerah yang beraneka ragam, bahasa daerah yang berbeda-beda, upacara ritualnya yang beraneka, dan kesenian daerahnya yang amat sangat banyak. Dan jika kalian sebutkan lagi, masih banyak kekayaan, keanekaragaman bangsa Indonesia. Salah satu contoh yang juga bisa kalian amati dari video adalah tari saman yang berasal dari Aceh, tari kecak yang berasal dari Bali, lagu Ampar-Ampar Pisang dari daerah Kalimantan, lagu Manuk Dadali dari Sunda, Subak sebagai sistem pengairan yang unik yang ada di Bali, dan musik angklung dari Jawa Barat. Itu adalah beberapa kekayaan bangsa yang terkenal bagi dunia. Ternyata sangat banyak sekali. Namun, keragaman yang ada di Indonesia dan diakui oleh dunia tersebut harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Memang keragaman ini menjadikan satu daerah dengan daerah yang lain menjadi berbeda. Maka dari itu, sejak zaman dahulu, para pemuda menyadari meskipun berbeda-beda, mereka perlu bersatu. Karena itu, tepat pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda bersumpah untuk bersatu. Sumpah itu kemudian kita sebut dengan Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda adalah bahwa para pemuda berbagai kalangan dari Sabang sampai Merauke mengakui bahwa mereka bertanah air satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kini, keragaman bangsa dan perbedaan antara satu dengan daerah yang lain tidak menjadikan kita untuk bermusuhan. Kenapa? Karena lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, kita memiliki semboyan di sana, Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Anak-anak semuanya, sekarang marilah kita buka Alkitab kita, yaitu Kitab Mazmur bab 145 ayat 1 sampai 15. Sekali lagi, dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 15. Melalui kisah dari Mazmur, kita nantinya akan belajar bagaimana bersyukur terhadap keanekaragaman yang ada di Indonesia. Mazmur 145 ayat 1 sampai 15 memberikan pelajaran pada kita bahwa
Daud pun mengajak bangsa Israel untuk memuji dan mengagungkan Tuhan karena pekerjaan yang besar yang telah dilakukan oleh Tuhan. Apa saja pekerjaan besar yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel? Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Setelah keluar, Allah membimbing bangsa Israel sampai ke tanah terjanji. Bukan hanya itu, selama berada di padang gurun yang gesang, Allah memberikan makan setiap hari. Dan Daud mengajak bersyukur karena Allah telah memberikan rahmat kepada setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kita pun belajar bahwa kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena pekerjaan-pekerjaan besar yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita semua. Salah satunya memberikan kekayaan yang begitu luar biasa kepada kita, baik itu kekayaan alamnya maupun juga keindahan, keanekaragaman dari berbagai daerah. Nah, tadi kita sudah belajar ya bahwa Bhinneka Tunggal Ika menyatukan kita menjadi semboyan bagi kita, bahwa meskipun kita itu berbeda-beda, kita tetaplah satu. Nah, apa sih dampak positif dari persatuan itu? Dengan bersatu, maka kita akan mudah untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Selain itu, ketika berkomunikasi, kita akan mudah menyambung satu dengan yang lainnya. Selain itu, dampak persatuan adalah mudah di dalam memenuhi kebutuhan, menumbuhkan sikap toleransi. Meskipun agama berbeda, kita bertoleransi dengan agama lainnya. Meskipun suku kita berbeda, budayanya berbeda, kita menghargai perbedaan tersebut. Maka dari itu anak-anak, kalau kamu menemui perbedaan ataupun keanekaragaman, kita tidak boleh memandang rendah suku atau budaya lain. Jangan sampai merasa bahwa suku atau budayaku yang paling tinggi. Tidak boleh. Selain itu, kalian harus menerima keragaman suku dan budaya. Itu semua adalah kekayaan bangsa yang sangat bernilai. Selain itu, kalian hendaknya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Kita lebih mendahulukan persatuan, tidak boleh egois. Banyak yang dapat kita lakukan untuk menjaga keanekaragaman atau kekayaan bangsa. Misalnya dengan cara bertoleransi antar umat beragama, menghargai agama yang lain. Tidak lupa untuk mengadakan pentas seni kebudayaan. Mempelajari budaya daerah yang lain, boleh melalui media sosial maupun secara langsung datang ke daerah itu.
Hendaknya kamu juga menghormati orang yang berbeda agama yang sedang beribadah. Jangan lupa mengucapkan selamat kepada orang yang merayakan hari raya keagamaannya. Dan penting bahwa kalian dilarang menjelek-jelekan budaya orang lain. Ingat, menghargai dan bertoleransi. Kalian bisa? Pasti bisa. Sekarang coba kalian untuk berefleksi. Selama ini sikapku bagaimana terhadap mereka yang beragama lain? Bagaimana juga sikapku terhadap mereka yang berbeda suku dan budayanya? Jika sikapku sudah baik, apakah selanjutnya yang akan aku lakukan? Namun, jika sikapku belum baik, apa yang akan aku lakukan untuk memperbaiki diri? Semoga kita semua menjadi anak yang bangga terhadap bangsa kita, bisa bertoleransi dan menghargai perbedaan. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama dengan Bu Stevi. Semoga pelajaran hari ini menjadikan kita anak yang penuh toleransi dan juga tetap bersemangat. Tuhan memberkati. Dadah.